Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi lari di satu jalur, sementara perusahaan Anda lari ke arah yang beda banget. Anda sibuk ngejar pengembangan diri, perusahaan pusing ngejar target kuartalan. Rasanya kayak, nggak nyambung kan? Nah, gimana kalau ternyata ada cara buat nyatuin dua jalur ini? Yuk kita bedah bareng gimana organisasi-organisasi cerdas itu berusaha menyamakan tujuan mereka dengan tujuan Anda. Di satu sisi, Anda pengennya dapat pengakuan, hidup seimbang, dan punya kesempatan buat berkembang. Di sisi lain, yang diobrolin di rapat direksi itu ya soal keuntungan, ngalahin kompetitor, sama efisiensi. Ini tuh tarik-menarik yang klasik banget di dunia kerja. Dan kalau Anda ngerasain ini, tenang, itu wajar banget. Justru, ini titik awal kita buat ngertiin dinamika yang lebih gede lagi. Kelihatan jelas kan konfliknya di sini? Kita sebagai individu, ya jelas cari gaji yang lebih oke, waktu buat keluarga, sama nambah skill. Sementara itu, perusahaan, ya namanya juga bisnis, pasti didorong buat cari untung sebesar-besarnya, kerja seefisien mungkin, dan bikin seneng para pemegang saham. Jadi secara alami, emang ada ketegangan di antara keduanya. Tapi nih, di tengah-tengah ketegangan itu, ada sebuah konsep idaman, semacam jembatan yang dicari-cari sama setiap organisasi modern. Jembatan yang dirancang buat ngehubungin dua dunia yang kelihatannya beda ini. Konsep inilah yang kita kenal sebagai kesesuaian tujuan, atau dalam bahasa Inggrisnya, goal congruence. Jadi, apa sih goal congruence itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana pas Anda ngejar bonus, yang mana itu tujuan pribadi kan, tindakan Anda, misalnya naikin penjualan, itu secara langsung juga naikin laba perusahaan. Nah, itu tujuan organisasi. Inilah inti dari sistem kontrol manajemen yang efektif. Kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan jadi saling dorong, bukan malah saling tarik. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini bisa diwujudkan lewat yang namanya analisis sarana tujuan. Coba bayangin deh, tujuan utama perusahaan, G, itu kayak puncak gunung. Buat nyampe ke sana, tujuan itu dipecah-pecah jadi target-target kecil, semacam base camp gitu, G1, G2. Nah, buat manajer di level bawah, nyampe ke base camp itu udah jadi tujuan akhir mereka. Tapi buat manajemen puncak, setiap base camp yang tercapai itu cuma sarana atau alat buat bisa mendaki lebih tinggi lagi. Jadilah sebuah rantai tujuan yang nyambung dari atas sampai bawah. Tapi kita harus realistis juga. Keselarasan yang 100% sempurna itu cuma ada di negeri dongeng. Contoh paling gampangnya gini, Anda pasti pengen gaji setinggi mungkin, sementara perusahaan pengen neken biaya biar untungnya maksimal. Nah kan, pasti selalu ada sedikit tarik ulur. Jadi, tujuannya itu bukan buat ngilangin gesekan sama sekali, tapi gimana caranya mengelola gesekan itu jadi energi yang produktif. Pertanyaan kuncinya sekarang, kalau kesempurnaan itu mustahil, terus pakai alat apa dong biar organisasi bisa bikin semua orang bergerak ke arah yang sama? Jawabannya ada di dua kekuatan besar, sistem yang informal dan sistem yang formal. Oke, kita mulai dari kekuatan yang paling susah dipegang, tapi seringkali justru yang paling kuat. Aturan tak tertulis. Ini bukan soal buku panduan atau memo dari HRD ya. Ini lebih ke soal budaya, kebiasaan, dan tekanan dari lingkungan yang ngebentuk cara kita bersikap setiap hari. Seringnya tanpa kita sadari. Kekuatan tak tertulis ini bisa datang dari luar dan dari dalam. Dari luar, misalnya, ada etos kerja masyarakat. Apakah loyalitas itu dihargai atau pindah-pindah kerja dianggap wajar? Nah, dari dalam ada DNA perusahaannya sendiri. Budayanya gimana, gaya kepemimpinan bos Anda kayak apa, dan bahkan siapa makan siang sama siapa. Jaringan pertemanan atau geng makan siang ini, yang kita sebut organisasi informal, seringkali lebih cepat nyebarin info daripada email resmi loh. Gaya kepemimpinan atasan misalnya, itu ngaruh banget. Bos yang partisipatif bahkan nanya, menurut kamu gimana? Jadi Anda ngerasa punya andil. Sebaliknya, bos yang otoriter bakal bilang, pokoknya kerjakan ini, instruksinya jelas dari atas. Ada juga gaya campuran yang coba cari jalan tengah. Nah, masing-masing gaya ini nentuin banget apakah Anda bakal termotivasi buat kasih ide baru atau cuma sekedar jalanin perintah aja. Nah, itu tadi kekuatan informal yang sifatnya halus dan nggak kelihatan. Sekarang coba kita bandingkan sama pasangannya yang lebih nyata dan tertulis. Kekuatan formal. Ini adalah kerangka kerja yang sengaja dibangun dan didokumentasikan oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke area yang lebih jelas nih, buku aturan formal perusahaan. Ini adalah kerangka kerja yang sengaja dirancang, ditulis, bahkan disahkan. Inilah sistem yang terdokumentasi yang tujuannya eksplisit banget untuk memandu, mengukur, dan mengendalikan setiap tindakan di dalam organisasi. Aturan formal ini ada di mana-mana loh, dari yang paling kelihatan mata sampai yang tersembunyi di dalam sistem. Ada kontrol fisik kayak satpam dan password, ada manual prosedur yang tebelnya minta ampun,
Dan yang paling krusial di zaman digital ini, ada sistem pengamanan data yang dirancang buat mencegah kecurangan dan mastiin setiap kerjaan dieksekusi dengan standar yang sama, dimanapun Anda berada. Tapi semua sistem ini, baik yang formal maupun informal, gak berdiri sendiri. Semuanya itu tertanam dalam sebuah kerangka yang jauh lebih besar, yaitu cetak biru perusahaan, atau yang kita sebut struktur organisasi. Coba kita lihat gimana cetak biru ini nentuin siapa ngobrol sama siapa, dan gimana kerjaan itu sebenarnya diselesaikan. Pertama, ada struktur fungsional yang paling klasik. Semua orang marketing ngumpul di satu departemen, semua insinyur di departemen lain. Bagusnya apa? Efisien banget karena isinya ahli semua. Jeleknya, muncul yang namanya silo atau tembok antar departemen. Tim marketing bisa aja udah heboh launching produk baru, ternyata tim produksi belum siap. Kenapa? Karena komunikasi antar silo ini seringkali lambat dan birokratis. Berikutnya, struktur unit bisnis. Di sini, perusahaan dipecah jadi semacam kerajaan-kerajaan kecil. Misalnya ada divisi minuman, ada divisi makanan ringan. Tiap unit ini punya tim marketing dan produksinya sendiri-sendiri. Ini bikin mereka jadi lincah dan fokus banget. Kelemahannya, duplikasi. Bisa jadi ada 2 tim riset pasar yang mahal, padahal mungkin bisa aja kan mereka pakai sumber daya bareng-bareng. Terakhir, ada struktur matriks yang ambisius. Ini model campuran yang coba gabungin keahlian fungsional dengan fokus ke proyek. Jadi Anda itu bagian dari departemen marketing, tapi juga ditugasin penuh ke proyek Z. Ini fleksibel banget sih, tapi tantangan terbesarnya adalah bingung. Jadi bos saya yang mana nih? Manajer marketing saya atau manajer proyek Z? Kalau perintah mereka bentrok, saya harus nurut siapa? Wah, dengan sistem yang begitu banyak, aturan, struktur, proses, pasti ada dong seseorang yang tanggung jawab buat ngerancang, ngejalanin, dan mastiin semuanya berfungsi. Siapa sih arsitek di balik semua kerumitan ini? Jawabannya adalah controller. Jangan salah sangka, ini bukan pengontrol kayak mandor ya. Dalam konteks ini, controller itu posisi strategis. Mereka lah arsitek di balik layar yang merancang dan memastikan seluruh sistem kontrol manajemen di perusahaan itu jalan sebagaimana mestinya. Terus, apa sih kerjaan controller itu? Mereka nggak cuma ngitungin angka loh. Mereka ngerancang sistem informasi biar data yang benar itu nyampe ke orang yang tepat. Mereka menerjemahkan data kinerja jadi masukan yang berguna buat para manajer. Dan mereka juga yang bangun benteng pertahanan internal buat mastiin aset perusahaan itu aman. Jadi mereka itu penjaga sekaligus ahli strategi sistem. Jadi, kenapa sih semua ini penting buat Anda? Karena dengan ngertiin aturan mainnya, baik yang tertulis di buku panduan maupun yang cuma dibisikin di dekat mesin kopi, Anda jadi nggak jalan buta lagi. Anda sekarang punya petanya. Anda bisa lihat kenapa sebuah keputusan dibuat, gimana kinerja Anda sebenarnya dinilai, dan di mana Anda bisa ngasih dampak terbesar buat karir Anda sendiri. Jadi setelah ini, coba dilihat lagi tempat kerja Anda dengan kacamata yang baru. Bisa nggak Anda kenali aturan tak tertulis, mana yang paling berpengaruh? Struktur apa yang sebenarnya dipakai perusahaan Anda? Dan gimana itu ngaruh ke cara Anda kerja? Dengan pemahaman ini, Anda bukan lagi sekedar pion di papan catur, tapi seorang pemain strategis yang bisa menavigasi karir dengan jauh lebih cerdas.